Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Anda masih di Suara Rebon. Suara perubahan. Nah, Tadi ini kita nih. sudah berkeluh kesah bersama-sama di sini ya. Ini Kang Ridwan. saatnya kita mendengarkan aspirasi atau pertanyaan Yes. dari teman-teman yang sudah bergabung dengan kita di daring dari Depok nih. Iya, karena kita disaksikan oleh ratusan teman-teman musyawarah Rebon Iya, nih. Kita betul. sapa beberapa ya, Iya. Kang Ridwan ya, kita Ini lihat. ada Ibu Anita. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Iya, gimana Ibu tanggapannya terhadap situasi polusi saat ini? Saya hanya punya pendapat ya mengenai masalah polusi di Depok. Itu disebabkan karena pesatnya pembangunan di kota Depok itu tidak didukung oleh Pemprov Pemprov Depok dalam memberikan ketegasan di izin pembangunannya. Sehingga izin pembangunan tanpa reboisasi. Mengakibatkan kurangnya lahan hijau di kota Depok. Menurut pendapat saya. Terima Oke, kasih jadi Ibu Anita. kekurangan lahan hijau ya, dan berasa sesak juga nggak sih Bu? Beberapa waktu ini? Kalau di tempat saya, kebetulan saya berada di wilayah Tapos. Wilayah itu masih sangat hijau. Tapi tidak di wilayah yang lain. Bok Cinere, Beji, Limo sudah ada jalan tol. Tadinya lahan hijau, habis. Sawangan, Bojong Sari, Cipayung, padat penduduk. Baik. Cimanggis penuh dengan pabrik. Iya. Jadi gimana Depok Terima kasih Ibu. nggak makin polusi gitu kalau Iya. lahan hijaunya habis oleh Lahan hijaunya pembangunan. berasa habis nih. Baik Bu Anita, Baik. dimengerti. Kita Iya, masih iya. ada satu lagi ya. Ada satu lagi. Penelponnya ya. Boleh. Bu Ani ini termasuk sering jalan-jalan ya dia. Di mana-mana tahu dia kondisinya. Iya. Itu arah dia pulang kayaknya Oke, itu disebutin. mungkin sebelum kita terhubung ya. lagi, mungkin kita boleh minta pendapat dengan para narasumber kita di sini. Jadi kurang lahan hijau, Bang Leonard, silahkan. Oh iya, Bener nggak sih? kita kurang banget. Itu masalah di banyak kota, Jakarta kurang banget. Kita kan sebenarnya harus 30% ya. Iya. Jakarta kalau nggak salah 8% ya maksimum. Dan tetapi sebenarnya lahan hijau membantu. Lahan hijau itu membantu. Tetapi kalau source-nya, sumbernya nggak berubah, Iya. dia kita akan tetap punya persoalan PM 2,5 itu misalnya. Jadi memang tentu harus sampai kalau bisa di kota-kota itu sampai ke 30%-nya mendekati. Jadi tentu soal tata ruang Oke. ya. Tata ruang, dan ini terus terang udah lama sekali. Tadi kan Ibu dari Depok bilang jadi jalan tol banyak. Iya. Ini salah satu pemihakan kepada kepada kendaraan pribadi, mobil. Iya. Udah lama banget gitu. Ada 6 ruas tol yang sangat bermasalah di Jakarta sebenarnya gitu. Yang tadi di rentang 25 tahun tadi, Iya. itu yang diutamakan, bukan transportasi publik massal. Jadi ini soal choice, soal gimana public policy dibuat Baik. berdasarkan kepentingan interest yang tertentu tadi yang Jadi saya sebutkan. sekarang pemerintah tuh sebenarnya belum memihak sepenuhnya kepada masyarakat dan transportasi umum. Bener nggak, Mbak Mel? Iya, kayak kemarin mau kasih apa ya, subsidi yang buat listrik gitu. Daripada kasih yang pribadi, kasihlah ke public transportation menurut aku. yang kayak Mobil gitu-gitu listrik loh. itu tadi. Iya, apapun itulah si listrik itu yang kayaknya aduh tergantung Tapi siapa juga yang dagang. penyumbang juga nggak sih? Karena listriknya kan dibuat dari sumbernya dari PLTU gitu. Tapi juga. daripada semua itu dilemparkan ke kendaraan pribadi, kenapa nggak kalau menurut aku ya ke Transportasi public umum. transportation Iya, aja betul. dulu gitu. Oh, yang mau disubsidi mampu semua. Iya, ngapain gitu? Maksudnya lo ke orang pribadi, dia udah mampu naik mobil pribadi, Iya. suruh beli. Iya, betul. Iya dong, public transportation-nya itu yang disubsidi. Iya. Sementara kita aja mau beli masker. Mau beli masker aja susah, apalagi beli mobil listrik gitu. Masyarakat itu kita. dia kan. Ya. Tapi mungkin kita mendengarkan Ada lagi ya, satu lagi. komentar dari teman dari Tangerang yang udah bergabung di kita. Halo Bapak-bapak. Halo. Wih, rame nih. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan atau keresahan begitu ya dari Tangerang. Saya meminta pertanyaan saya ini tolong dijawab nanti atau diterangkan oleh Bapak Simanjuntak ya. Ibu Simanjuntak apa siapa tuh namanya tuh? Oke, boleh. Boleh, Iya, Pak. dari Greenpeace, Bang Leonard Simanjuntak di sini. Silahkan, Pak.
Solusinya begini, kalau saya minta kasih pertanyaan sesuai dengan judul ya, polusi ugal-ugalan. Solusinya asal-asalan. Ya, kalau buat saya pribadi atau kami dari Kota Tangerang ya, Banten, ya yang saya tahu itu solusinya kalau bisa pemerintah untuk menangani masalah polusi udara supaya kita menghindari adanya ispa. Ini serius apa enggak? Oke. Pak, Ya, Pak. mungkin boleh dipersingkat dan lebih jelas, Pak. Karena suaranya di sini terdengar agak kresek-kresek ya, kalau dari kami tidak jelas, Bukan nih, Pak. cuma polusinya yang rusak sinyalnya ini. kayaknya. Iya. Pak, boleh diperjelas, Pak? Dipersingkat juga. Pelan-pelan. Menjadi kalau bisa itu saya pemerintah menangani ini pertanggungan pertama masalah udaranya. Nah itu menangani cara menangani itu kalau sudah masalah perbedaan pasti ya gitu. Pertama ada selain itu harus diri. Terus yang lalu Baik. Ya Pak, Bapak Ismadi. Jadi mungkin ini ya, kita bisa menangkap meskipun tidak jelas Iya. solusi dari pemerintah. Solusi dari pemerintah gitu tuh apa yang loh. konkret Tadi kita juga gitu. baru bahas kan, kita harus seperti apa, soalnya kita nggak bisa beli mobil listrik. Mungkin tadi Iya. Pak Ismadi juga mengatakan hal itu. Nah ini sudah disuarakan langsung nih Bang Leonard ternyata sama Pak Ismadi yang di Tangerang, yang juga dikepung sama batu bara itu tadi ya. Betul. Tangerang LTU. itu kalau beberapa modeling hasil pemodelan dengan menggunakan memperhitungkan arah angin itu kenapa dia sering menjadi lebih buruk daripada Jakarta karena kemungkinan besar dari pembangkit listrik yang besar sekali di Cilegon ya, di daerah Cilegon ada Suralaya di sana dan kemudian polusinya dibawa angin ke Tangerang, jadi kena Tangerang dulu karena dia agak lebih barat dari Paling dekat. Jakarta. Nah, jadi sebenarnya kalau yang mendasar harus dengan perspektif transisi energi. Kita harus sebenarnya memulai langkah pindah. Ini kalau kita ngomong Beijing ini kan dulu di 2013 itu berkali-kali lipat buruknya daripada ini. Solusinya radikal. Iya. Seluruh PLTU batubaranya ditutup. Kemudian digantikan Beijing itu sekarang solarisasi masif. Bisa Artinya nggak kita seperti Beijing? sebenarnya bisa. Bisa tuh beda sama mau. Nah, jadi yang sekarang yang kesulitan itu adalah mau atau enggaknya. Mau atau Bisa. enggak. Begitu Pak Chandra. Bisa kombinasi berbagai energi terbarukan, tapi kalau di wilayah kotanya sebenarnya dan harus subsidi karena ini gilirannya energi terbarukan yang disubsidi. Iya. Energi fosil sudah 70 tahun disubsidi gitu. Jadi harus energi terbarukan yang disubsidi supaya bisa bikin solar panel masif. Baik. Bukan hanya di rumah-rumah, itu salah satu nya Pak Anies itu kan Ingup 66 itu untuk solarisasi. Baik. Tapi dia belum sempat laksanakan juga gitu. Sehingga kemudian listrik itu diproduksi bukan hanya di PLTU tapi juga oleh masyarakat sendiri, oleh bisnis sendiri dan dari energi terbarukan. Baik. Jadi itu ya kuncinya, kita harus mulai memikirkan transisi energi terbarukan. Tapi harus mulai dari mana? Mungkin nanti bisa dijawab, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Baik, kita nanti akan membahas lebih dalam lagi soal langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakukan sama kita juga sebagai masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetapi Suara Rebuan. Suara Rebuan.